Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Puji Marc Marquez usai duel sengit di MotoGP Spanyol 2024, Francisco Bagnaia, lawan dia harus berani. Francisco Bagnaia tak segan memuji Marc Marquez pintar usai berduel sengit dalam MotoGP Spanyol 2024. Namun, pembalap Ducati Lenovo itu juga mengatakan harus berani memaksa jika berhadapan dengan The Baby Alien. Seri keempat MotoGP 2024 itu berlangsung seru. Duel antara Marquez dengan Bagnaia di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, Minggu tanggal 28 April tahun 2024 malam WIB, menjadi suguhan utama di ujung lomba. Duel sengit tersaji antara dua juara dunia MotoGP tersebut selama 11 lap terakhir mulai putaran 15 hingga finish. Bagnaia keluar sebagai pemenang usai dua kali menahan Marquez dengan brilian. Usai lomba, sang juara dunia bertahan mengakui duel yang terjadi sungguh intens. Bagnaia mengatakan, untuk melawan Marquez, seorang pembalap harus berani memaksa. Duel melawan Marquez tentu saja intens. Anda tahu ketika bertarung dengan Marc, Anda harus berani sedikit memaksa, ucap Bagnaia, melansir dari Crash, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Lebih lanjut, pria asal Italia itu memuji kepintaran dan kebesaran hati Marquez. Sebab, keduanya sempat bersenggolan di tikungan 9 dan nyaris saja mengulangi peristiwa di GP Portugal. Itu adalah duel yang bagus dengan Marc karena ketika kami bersentuhan, normalnya, seseorang di jalur dalam akan kehilangan arah dan meluncur keluar trek, terang Bagnaia. Dia sungguh pintar untuk sedikit mengalah dan memberi saya ruang yang cukup, puji pembalap berusia 27 tahun tersebut. Semuanya berjalan sempurna tetapi ketika dia mencoba untuk kedua kalinya, saya juga mendorong laju motor dan membuka jarak di beberapa putaran terakhir, tandasnya. Berkat kemenangan itu, Bagnaia kini mengumpulkan 75 angka. Ia berselisih 17 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen MotoGP 2024, yang ironisnya gagal finish pada seri tersebut. Momen Marc Marquez dan Valentino Rossi tak bertegur sapa di MotoGP Spanyol 2024. Padahal, keduanya berjarak begitu dekat. Seri keempat MotoGP 2024 di sirkuit Jerez Angel Nieto, Jerez de la Frontera, Spanyol, telah selesai digelar Minggu, tanggal 28 April tahun 2024 malam WIB. Francisco Bagnaia tampil sebagai pemenang balapan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses menahan gempuran Marquez dalam 5 putaran terakhir. Bagnaia sukses meraih kemenangan keduanya musim ini setelah di GP Qatar pada Maret tahun 2024. Posisi 3 ditempati Marco Bezzecchi. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu langsung mendapat salam hangat dari sang bos, Valentino Rossi, di Parc Ferme. Hal tersebut wajar mengingat ini adalah podium pertama bagi Bezzecchi di MotoGP 2024. Ia terakhir kali merasakan nikmatnya sampahnya pada MotoGP India 2023, Oktober silam. Momen menarik lalu tersaji di Parc Ferme. Marquez, Bagnaia, dan Bezzecchi berada di area yang sama. Rossi juga hadir di sana demi menyambut dua anak didiknya. Marquez sempat menghampiri Bagnaia dan berbincang akrab. Rossi berdiri tak jauh dari kerumunan tim Gresini Racing di Parc Ferme sirkuit Jerez. Akan tetapi, Rossi dan Marquez sama sekali tidak bertegur sapa meski jaraknya sangat dekat. The Doctor sibuk berbicara dengan Bezzecchi. Sedangkan, The Baby Alien menghampiri timnya. Pemandangan itu seakan menegaskan Rossi dan Marquez masih terlibat perang dingin. Keduanya tampak sulit berdamai akibat serangkaian kejadian di masa lalu. Patut dinanti apakah kehadiran Marquez dan Rossi di Parc Ferme akan terulang pada balapan selanjutnya atau tidak. Seri kelima, MotoGP Prancis 2024, akan digelar pada 10-12 Mei di sirkuit Bugatti, Le Mans. Pakar ungkap penyebab Martin jatuh, gara-gara dikejar Bagnaia. Pembalap tuan rumah, Jorge Martin memulai balapan MotoGP Spanyol dengan sangat baik dari posisi start ketiga. Dia langsung memimpin jalannya balapan dari lap-lap awal sampai 15 lap menjelang finish. Sayangnya dia tiba-tiba terjatuh dan gagal finish. Ini sangat menyakitkan karena posisinya di klasemen sementara semakin dekat dengan kejaran posisi kedua.
Lantas apa yang menyebabkan pembalap Prima Pramac Racing itu jatuh begitu saja saat memimpin balapan? Bagnaia memberi tekanan pada Jorge, ujar Sylvain Guintoli kepada TNT Sports, seperti dikutip Crash.net, memberikan analisisnya. Dia berada di slipstream, miring sedikit di lintasan lurus, saat mendekati tikungan 6. Tekanan itu membuat Martin melakukan kesalahan, sambungnya menjelaskan. Dia mencoba untuk berlindung dan pergi ke sisi kanan trek, lalu kembali ke kiri, yang menghentikan slip belakang. Itu sebabnya dia jatuh. Jorge mencoba menutupi bagian dalamnya. Jadi dia pergi ke kanan trek. Dia mulai kembali ke kiri, mengerem. Itu berarti ban belakangnya benar-benar terlambat keluar dari bentuknya. Kemudian memulihkan cengkeramannya, dan itu mendorong bagian depan dan membuatnya terjatuh, tutur Guintoli menjelaskan maksudnya. Jika dia berada di racing line, di sisi kiri, hal itu tidak akan terjadi. Di sebelah kiri dia akan mengalami selip ke belakang, saat mengerem terlalu dini, lalu membawanya ke tikungan. Dia tidak akan mengalami inkonsistensi selip belakang, dan tidak ada dorongan ke ban depan. Pecco yang memberikan tekanan pada Jorge, dan membuatnya melakukan kesalahan, seru Guintoli menambahkan. Dengan gagal finish di Jerez, Martin kini sedikit melemah di puncak klasemen sementara setelah sempat unggul jauh sebelumnya. Balapan berikutnya akan berlangsung di Prancis pada tanggal 12 Mei mendatang. Ini penjelasan banyak pembalap jatuh di Jerez. Sprint race MotoGP Spanyol yang berlangsung pada Sabtu di sirkuit Jerez diwarnai banyak drama kecelakaan. Setidaknya ada 15 kecelakaan dan 9 diantaranya gagal finish. Bahkan ada 3 pembalap yang jauh bersamaan di satu tikungan. Ternyata ini disebabkan oleh lintasan yang masih lembab di beberapa titik penting. Seperti yang paling parah di tikungan 5 Jerez, sprint kali ini benar-benar kacau. Tikungan Angel Nieto, seperti tikungan 5, memiliki lubang di sana, sejak 2013. Mereka telah memunculkannya kembali 2 kali sejak saat itu, kata Michael Laverty kepada TNT Sports, seperti dikutip Crash.net. Saya merasakannya pada Mark. Dia telah melakukan segalanya dengan benar. Kecelakaan ini sebenarnya bukan kesalahan pembalap, serunya. Anda tergantung di luar. Anda tidak dapat melihat bagian yang lembab. Mungkin di lap itu, di tikungan 8, permukaannya ada yang berair. Sangat mengecewakan. Mereka sangat kecil. Anda tahu mereka ada di sana, jadi Anda memperlakukannya dengan hati-hati. Tapi Anda tidak bisa melihatnya di motor, sambung Laverty menerangkan. Informasi dari kepala kru pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, Frankie Carchedi juga menyebut ada lintasan yang basah. Box sangat positif. Dalam kondisi seperti ini, sangat mudah untuk menyentuh area yang basah, mayoritas kecelakaan saat ini. Kecepatannya adalah yang terpenting, jelasnya. Sementara itu, Sylvain Guintoli juga memberikan pendapatnya kepada TNT Sports. Dari pandangan udara Anda dapat melihat bahwa di sisi dalam, kering. Itulah yang biasa dilakukan Mark untuk melewati Binder, untuk melewati Martin dan Oliveira. Tambalan kecil, di titik keluar tikungan saat Anda kembali menarik gas, dan Anda tidak menduganya. Ini seperti Mario Kart, perangkap yang dilemparkan ke arah Anda, saat Anda sedang berkendara. Itu tidak ideal. Anda mengharapkan kondisi lintasan membaik. Bukan air yang dibuang sembarangan, serunya. Sebelumnya, di sesi kualifikasi pada pagi hari, lintasan Jerez memang diguyur hujan. Ketika balapan sprint di sore hari, lintasan sudah mengering, namun di beberapa titik ternyata masih lembab dan menjadi penyebab kecelakaan banyak pembalap.